Sholat orang sakit. Yang perlu dibahas adalah peringatan ya, kemudian bentuk-bentuk keringanan ya. Adapun peringatan yang perlu kita ingatkan bahwasanya orang sakit tetap wajib sholat selama akalnya masih berpikir, akalnya masih ada, apapun kondisinya, apapun kondisinya. Ya. Terus tadi kita sebutkan juga bahwasanya orang sakit argo pahalanya tetap berjalan atas amal-amal soleh yang biasa ia kerjakan ketika dalam kondisi sehat. Kemudian yang ketiga ya bahwasanya orang yang sakit mendapat keringanan, banyak keringanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keringanan, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Seperti firman Allah juga, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan bagi kalian ya. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Wa ma ja'alallah, Allah tidak membuat kesulitan dalam agama ini ya. Ayat seperti ini banyak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan seseorang. Terus peringatan yang perlu kita ingatkan juga bahwasanya orang sakit dalam kondisi muttar, al-muttar, terdesak, dan doa orang terdesak dikabulkan. Terdesak untuk dirinya ya, dikabulkan Allah untuk agar terangkat kesulitannya. Kata Allah, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard." Taib, ini di antara peringatan yang perlu saya ingatkan, orang sakit kondisinya muttar, maka jangan lupa berdoa. Kalau kita jenguk orang sakit, kan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan tawakal seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita akan juga bahwa orang sakit wajib sholat selama akalnya masih ada, apapun kondisinya. Karena ya banyak orang sakit justru meninggalkan sholat. Ini bahaya. Kemudian orang sakit, ingat di antara kemudian syariat argo pahalanya tetap berjalan atas amal-amal soleh yang biasa dikerjakan ketika dalam kondisi sehat. Yang keempat, orang sakit mendapatkan banyak keringanan ya, banyak keringanan. Nah, kita ingin bahas apa sih bentuk-bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sakit. Bentuk keringanannya banyak ya. Di antaranya misalnya boleh meninggalkan sholat berjamaah, boleh tidak sholat di masjid. Kemudian di antaranya misalnya boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri. Kemudian di antaranya misalnya boleh menjamak sholat. Ya. Tapi tidak mengqashar, bukan mengqashar. Karena yang mengqashar itu musafir, bukan mengqashar. Boleh menjamak sholat, boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri, boleh tidak sholat di masjid. Dalam kondisi tertentu, boleh sholat tanpa bersuci. Dalam kondisi tertentu, boleh sholat dengan meninggalkan sebagian syarat. Ya. Atau rukun, tadi kita sudah jelaskan. Atau syarat atau rukun. Tapi ini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid Salim Qalbun Salim, ini di antara beberapa keringanan yang Allah berikan kepada orang yang sakit ya. Di antaranya dia boleh tidak sholat di masjid ya. Karena kita tahu bahwasanya laki-laki pendapat yang kuat bahwasanya sholat di masjid hukumnya wajib. Paling tidak sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan pergi ke masjid. Tapi jika seorang sakit dia tidak mampu ke masjid, maka tidak harus ke masjid. Nabi SAW ketika sakit beliau tidak sholat di masjid. Beliau berusaha ke masjid namun tidak mampu. Sehingga beliau akhirnya sholat di rumah ya. Sholat di rumah. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya lupa di sini. Jenis sakit bagaimana yang mendatangkan uzur? Apakah semua jenis sakit? Tentunya tidak semua jenis sakit. Yaitu sakit yang jika seorang sholat dengan cara normal, maka akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Adapun sakit yang tidak ada pengaruhnya, ya, yang wajar,
sakit panu, flu ringan misalnya, ya sakit-sakit pegel-pegel sedikit, enggak ngaruh ya, bukan sakit itu yang dimaksud. Sakit yang kalau seorang pergi ke masjid dengan berat, kemudian mungkin kena angin, dia tambah masuk angin, dia bisa muntah. Ya, adapun sakit ringan apalagi hanya sekedar panu, maka tidak ada uzur ya. Panu atau flu ringan atau hal yang pegel-pegel sedikit itu bukan sakit yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sakit yang kalau kita mau paksakan sholat secara normal, maka akan menambah sakit kita atau menunda kesembuhan kita. Inilah jenis sakit yang mendatangkan uzur. Tapi kita kembali kepada model-model uzur. Tidak boleh tidak salat di masjid. Dalilnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit salat di rumah. Nabi sudah berusaha sampai beliau ingin ke masjid, kadang dipapah, kadang beliau mau ke masjid pingsan lagi sehingga beliau salat di rumah. Demikian juga sebagian sahabat seperti Umar ketika sakit juga salat di rumah ya. Kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Laqad ra'aituna ma yatakhallafu 'ani shalat illa munafiqun ma'lumun nifaq atau marid." Kata Ibnu Mas'ud, kami tidak ada di zaman beliau di zaman sahabat, tidak ada yang tidak salat di masjid kecuali munafik dan orang sakit. Dari sini ketika boleh seorang sakit tidak ke masjid, maka boleh juga bagi dia maka boleh tidak Jumatan. Maka otomatis boleh tidak salat Jumat. Boleh tidak salat Jumat. Baik. Berikutnya di antara hal yang dibolehkan bagi seorang yang sakit, di antaranya boleh dalam kondisi tertentu boleh salat dengan meninggalkan sebagian syarat atau rukun. Contohnya ya, meninggalkan syarat contoh boleh salat tidak menghadap kiblat. Ini contohnya tidak mampu, mau apa lagi? Menghadap kiblat. Misalnya ketika dia sedang salat, dia tidak mampu, tidak ada yang mengarahkan dia ke arah kiblat, dia terkapar di atas tempat tidur, tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Dia hanya menghadap berlawanan dengan kiblat misalnya, dia boleh salat, tidak ada masalah. Selama dia akalnya masih jalan, dia harus salat meskipun tidak menghadap kiblat. Contoh lagi bahkan boleh ya salat tanpa bersuci. Boleh ya. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Banyak orang sakit tidak bisa menggunakan air, maka silakan dia bertayamum. Boleh dia siapkan pasir di sampingnya. Kapan dia butuh dia tayamum ya. Cuma mudah kedua tangan sama kaki, kedua telapak tangan sama wajah. Boleh. Dan dalam kondisi tertentu dia tidak bisa tayamum. Kenapa? Dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang yang bantu dia untuk mentayamumkan dia. Maka dia salat apapun kondisinya. Bahkan bisa jadi ya, dia salat dalam kondisi berhadas. Dalam kondisi ada najis ya. Najis di badan dan pakaian. Pokoknya jangan ninggalin salat ya, maksud saya. Bisa jadi darurat. Dia pampers mungkin kotoran, ada yang bersihkan. Dia enggak mungkin nyuruh perawat untuk membersihkan. Dia mungkin miskin, bagaimana mau bayar perawat kalau mungkin dia di ruang kelas eksklusif sehingga perawat melakukan apa yang dia inginkan. Oke, tapi banyak orang sakit tidak memiliki apa-apa ya. Apalagi mau perintah perawat, mau cebokin dia, mau dia apa, dia enggak mampu. Sudah, gimana lagi? Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu, maka bisa jadi dia salat tanpa harus bersuci ya. Ya, ini contoh meninggalkan syarat atau rukun. Kalau meninggalkan rukun contohnya adalah seperti tidak berdiri. Berdiri adalah rukun salat. Ruku adalah rukun misalnya berdiri rukun salat, dia tidak berdiri contohnya. Kemudian di antara keringanan yang diberikan kepada orang yang salat, boleh menjamak salat boleh menjamak salat tapi bukan mengqashar. Karena qashar itu hanya untuk orang musafir. Ya, karena qashar hanya untuk orang musafir. Saya sering ditanya itu, orang sakit musafir. Ustaz, boleh enggak diqashar? Enggak.
Kalau Anda dalam kondisi sakit dan musafir, maka silakan qasar. Lagi bersafar kemana sakit, masuk rumah sakit. Lagi di Mekah, lagi di Madinah, tahu-tahu sakit, masuk rumah sakit, ya silakan qasar. Tapi kalau Anda dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi musafir, maka hanya boleh untuk menjamak salat. Hanya boleh untuk menjamak salat. Rasulullah SAW pernah perang Tabuk, Rasulullah SAW pergi sampai pulang, beliau selalu menjamak maghrib, isya, zuhur, asar. Maka ditanya, kenapa dia melakukan demikian? Di Allah yuhrija ummatahu, agar Nabi tidak merepotkan umatnya. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Abbas kalau tidak salah, Rasulullah SAW jama'a baina salatain, Rasulullah SAW menjamak salat min ghairi matarin wala khaufin. Rasulullah jamak salat tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut. Ditanya, kenapa bisa demikian ya Ibnu Abbas? Li alla yuhrija ummatahu, agar tidak merepotkan umatnya. Jadi jika ada kesulitan, jika ada kepayahan, jika ada kepayahan, ada kesulitan, boleh jamak, boleh jamak, dan jamak ini umum ya, boleh. Kesulitan di sini umum. Kesulitan di sini umum, termasuk diantaranya sakit, dan kita tidak ragukan bahwasanya sakitlah kesulitan yang berat ya. Sangat berat, apalagi dia harus menginap di rumah sakit. Maka tidak mengapa dia sekali sholat langsung dia jamak zuhur, asar, maghrib dan isya ya. Adapun qasar tidak boleh kecuali bagi orang yang musafir. Kemudian boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri ya. Boleh tidak sholat dalam kondisi berdiri. Berkaitan dengan kondisi orang sakit yang tidak mampu berdiri dalam sholat. Nabi SAW bersabda, ya, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, wa illam tastati' fa ala jamb." Ya. Kata Nabi SAW, salatlah berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring. Maka ada beberapa kondisi. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jika mampu berdiri, ya. Jika sakit tapi mampu berdiri, tetap wajib berdiri. Tetap wajib berdiri. Pertama. Yang kedua, ya. Jika mampu berdiri dengan bantuan, jika tidak mampu berdiri kecuali dengan bantuan pegangan, maka hendaknya tetap berdiri. Hendaknya tetap berdiri dengan berpegangan, bertumpu ya. Nabi SAW, dalilnya Nabi SAW salat berdiri dengan menggunakan tongkat. Nabi SAW pernah salat berdiri ketika sudah tua, sudah agak gemuk, salat berdiri dengan bertumpu kepada tongkat. Karena masalah jika seorang mampu berpegangan dan dia salat berdiri, enggak ada masalah, lebih afdal sambil pegang ya. Kalau tidak kau mampu ya duduk. Kalau tidak mampu maka dia duduk. Kemudian kondisi berikutnya,
Jika dalam kondisi duduk. Demikian juga ini misalnya, jika sakit tapi mau berdiri tetap wajib berdiri. Meskipun misalnya meskipun tidak bisa rukuk misalnya. Meskipun tidak bisa rukuk. Misalnya ada seorang berdiri tapi dia tidak bisa rukuk, tetap aja wajib berdiri. Rukunya pakai isyarat ya. Meskipun tidak bisa sujud misalnya. Jika dia mampu berdiri, maka lakukan rukun yang dia mampu. Kita tahu rukuk adalah rukun salat, rukun salat. Sujud juga merupakan rukun salat. Jika dia mampu melakukan sebagian rukun, wajib melakukan sebagian rukun. Kaidahnya, ya, rukun yang mampu dia kerjakan, maka hendaknya dikerjakan. Itu kaidahnya. Taib yang berikutnya adalah jika hanya bisa sholat dalam kondisi duduk. Taib sunnahnya, perhatikan sunnahnya. Duduk secara tarabbu, duduk tarabbu. Tarabbu maksudnya bersila kaki. Nah, perhatikan di sini Bapak di rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bersila kaki ini sebagai pengganti berdiri dan ruku'. Perhatikan. Duduk bersila ini sebagai pengganti berdiri dan ruku'. Maksudnya apa? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sakit dan dia salat, hendaknya dia duduk salatnya duduk seperti bersila seperti ini, coba. Nah, gini. Duduk bersila seperti ini ya. Jadi ini dia kalau dalam salatnya sedang berdiri, maka berdiri beginilah duduknya. Ketika ruku' juga tetap bersila seperti ini. Ruku'. Ketika sujud, maka dia rubah posisi duduknya, jangan begini. Ini hanya duduk seperti ini, bersila disunahkan, ini tidak wajib, tapi disunahkan seorang duduk bersila seperti ini dalam kondisi duduk dalam salatnya atau dalam rukuk dalam salatnya. Adapun kalau dia dalam kondisi yang lain, dalam kondisi sujud, duduk di antara dua sujud, dalam kondisi tasyahud awal, tasyahud akhir, maka dia kok sesuaikan dengan kebiasaan dia. Sebagaimana yang awalnya, yang normal. Saya ulangi, duduk tarabbu begini bersila hanya untuk dalam kondisi berdiri ataupun ruku'. Jadi kalau berdiri biasa begini, ya begini. Kalau ruku' juga, ya Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi. Nah, ketika gerakan yang lain seperti sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, maka sebagaimana kondisi normal. Maka ketika kita sujud, maka kaki dirubah, ya. Jangan kita rubah, maka kaki dirubah seperti kita sujud begini, ya. Baru kita sujud seperti itu, ya. Nanti ketika duduk di antara sujud juga begitu, duduknya normal, duduk iftiras. Bukan duduk bertarabbu tadi, bukan duduk bersila tadi. Sama tasyahud juga begitu, kita duduk biasa begini. Tasyahud akhir maka kita begini, ya. Duduk sebagaimana normal, ya. Nanti kalau berdiri lagi, kalau kita sholat duduk berdiri baru dalam kondisi demikian. Jadi untuk berdiri dan rukuk duduknya begini, duduk bersila namanya, tarabbu. Adapun duduk yang lain maka disesuaikan dengan dalam kondisi normal. Mudah-mudahan dipahami, ya. Seperti itu. Taib, jadi duduk tarabbu sebagai pengganti berdiri dan rukuk. Adapun kondisi duduk yang lain seperti sujud, kondisi yang lain seperti adapun kondisi yang lain seperti sujud, duduk di antara dua sujud,
atau dalam kondisi tasyahud awal dan akhir, ya, maka normal. Maka normal sebagaimana kondisi normal, ya. Ini dalam kondisi duduk. Kemudian berikutnya, jika hanya bisa berbaring. Jika hanya bisa berbaring. Berbaring, secara umum ada dua kondisi. Yang pertama, jika mampu, maka berbaring miring di mana wajah menghadap kiblat. Ya. Berbaring miring wajah menghadap kiblat. Ini tidak bisa dua, di atas lambung kanan atau di atas lambung kiri. Dua-duanya boleh, tapi yang paling utama lambung kanan. Lambung kiri. Jadi misalnya kiblat di sana, maka saya berbaring begini. Berbaring, kepala saya menghadap kiblat, ya berbaring. Jadi saya berbaring di atas lambung kanan. Kemudian saya sholat, gerakannya saya sesuaikan, ruku saya agak begini, sujud saya agak, pokoknya semampu saya. Tapi saya berbaring begini, ini seperti orang kalau dikubur ya, menghadap, dibaringkan, kemudian wajahnya menghadap ke kiblat. Seandainya saya balik lambung kiri, dibalik begini boleh juga. Boleh, tidak mengapa. Tetapi yang utama adalah dengan lambung kanan, karena Rasulullah lebih senang yang kanan. Kana yu'jibuhu tayammunu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'uluhi wa tarajjulihi wa fi tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika menyisir rambut, ketika memakai sendal, ketika bersuci dalam segala kondisinya. Tapi dua-duanya boleh ya, boleh. Ya, kemudian kalau kita sudah lama gini ya, sesuai dengan kemampuan. Mungkin ruku agak tunduk, kemudian sujud agak tunduk. Kalau tidak mampu ya kepala isyarat. Oke. Tapi kondisi kedua, jika tidak mampu berbaring miring, maka tidak mengapa menjulurkan kedua kaki ke arah kiblat. Dan wajah lurus ke kiblat. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi saya berusaha miring, sekarang saya begini, terlentang gini. Ini kiblat begini. Jadi saya tidur, kaki saya ke arah kiblat, wajah saya angkat ke arah kiblat. Ya salat begini, Allahu Akbar. Nanti kalau mau ruku saya agak angkat sedikit, sujud saya agak. Saya mampu, kalau nggak mampu ya pakai kepala aja. Tapi saya begini salatnya, kaki ke arah kiblat. Kalau tadi kan kaki ke arah sana, kepala sini menghadap kiblat. Kalau lambung kanan, lambung kiri, kaki sebelah sana, kepala sini menghadap kiblat, wajah begini miring. Kalau ini enggak, ya nanti bisa lihat di buku bekal salat ya. Ini kaki yang menghadap sana, kemudian wajah menghadap sana. Semua ini boleh salat juga demikian. Ya. Jika hanya bisa berbaring, maka bisa dua kemungkinan, berbaring miring atau menjulurkan kaki ke arah kiblat. Tapi jika tidak mampu semuanya, jika tidak mampu semua gerakan, maka salat dengan isyarat mata. Isyarat mata. Ya bagaimana kita gini, ruku gini, pokoknya isyarat mata, Allah paham, Allah Maha tahu. Isyaratnya terserah, yang penting ada gerakan, kita gerakan kelopak mata kita. Setiap kita ada gerakan, kita gerakan kelopak mata kita. Ya, itu namanya salat dengan isyarat mata. Ya. Jika tidak mampu berisyarat, isyarat mata, maka salat dengan gerakan hati. Allah Maha tahu.
Udah, kita nggak bisa gerakan mata kita. Gerakan hati kita. Pokoknya kita niat dalam hati, baca dalam hati, semuanya dalam hati. Selama akal kita masih berjalan, maka wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat. Ustadz, bagaimana kalau hati sudah nggak bisa dipikir lagi? Jika tidak bisa, jika pingsan atau koma, bagaimana? Ya, kalau pingsan atau koma nggak bisa sholat, maka dalam ini tidak bisa sholat karena akal hilang dan tidak bisa mengatur hati. Ya. Ini selanjutnya. Ya. Jika sudah pingsan, koma, tidur ya sudah mau diapain? Nggak bisa sholat. Nah, perbedaan antara koma dengan tidur. Catatan. Beda antara tidur dengan koma atau pingsan dalam hal mengqadha. Baik. Perhatikan. Tidur, jika bangun dari tidur, sepakat ulama untuk mengqadha salat yang tertinggal. Mengqadha salat yang ketiduran. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka diqadha, maka qadha. Baik. Bagaimana jika pingsan atau koma? Jika sadar dari pingsan atau koma. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama, hukumnya sama seperti tidur. Sama seperti tidur. Jadi harus diqadha. Yang kedua, bahwasanya tidak diqadha. Ya, tidak diqadha. Tidak sama dengan tidur. Kenapa? Karena koma itu kehilangan akal. Tidur bukan kehilangan akal. Tidur tuh orang lalai tapi akalnya masih berjalan dalam alam mimpi, Adapun koma dia kehilangan akal seperti orang gila, ya. Koma atau pingsan hilang akal seperti orang gila. Seperti hilangnya akal orang gila. Maka tidak wajib qadha. Dia koma sehari, koma 2 hari, pingsan, tidak sadarkan diri. Ya. Kalau tidur, dibangunkan, bangun. Tidur, mau tidur kayak segini tidur, tutup tidur, bangun dia. Kalau pingsan nggak bisa, mau dibangun nggak bisa, koma nggak bisa, akalnya hilang. Maka dia seperti orang gila. Orang gila kalau sadar dari gila nggak wajib sholat, selesai. Ya rufi al-aqlam an salasa. Pena dicatat di 3 orang, di antaranya al-majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Oleh karenanya orang yang tidur sama koma ini, orang yang koma atau pingsan hukum seperti orang gila, tidak wajib untuk mengqadha. Pendapat yang tengah, ini pendapat dipilih oleh sebagian ulama, dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jika pingsannya kurang lebih 3 hari,
Dan ada sebagian ulama mengatakan 1 hari, intinya lebih hati-hati diqadha. Jika lebih dari 3 hari, jika pingsan lebih dari 3 hari, maka tidak perlu diqadha. Maka tidak perlu diqadha. Kenapa ada khilaf? Karena ada 2 riwayat yang agak sepertinya bertentangan. Riwayat dari Ibnu Umar pernah pingsan berapa hari kemudian dia tidak mengqadha. Sebaliknya ada riwayat dari Ammar bin Yasir, dia pingsan kemudian dia sadar, dia mengqadha. Tapi kalau kita lihat secara analogi, secara logika, secara kias, maka saya lebih condong bahwa pendapat bahwasanya koma dan pingsan tidak sama dengan tidur. Dia seperti orang gila, ya, artinya kehilangan akal. Sehingga tidak wajib untuk, makanya pena diangkat, tidak wajib bagi dia untuk salat dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tapi pendapat Syekh bin Baz, oke, ini pendapat sebagian ulama mazhab juga, bahwa saya kalau tidak salah Hanafi atau yang lain, saya agak lupa ya, tapi saya tulis di buku bekal salat, kalau dia pingsan sehari 2 hari, lebih baik dia mengqadha. Tapi kalau dia tidak mengqadha, oke. Karena seperti dikatakan bahwasanya pingsan atau koma tidak sama seperti tidur, ya. Demikian para jamaah majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.